Bismillahirrahmanirrahim. Harfuto di harfuto qolal muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bilumi fid-darina amin. Al hadis sab'amiatin uti hadis kang kaping 700 wa salah satu wa salasin lan punjul 33 iku ta'atun nisa'i nadamatun. Ta'atun nisa'i utawi ngabekti maring utai ngabekti piro-piro wong wadon iku nadamatun getun. Rawahu Ibnu Ngasakir nganis Sayyidati Aisyah. Al hadisu sittatum yatin al hadisu sab'um yatin uti hadis kang kaping 700 wal arba'atu wasalasin lan punjul 34 iku ta'atullahi ta'ala utawi taat maring Gusti Allah iku ta'atul walidi tegese taat maring wong tuane, wong tua. Wa maksiatullahi utai maksiat Gusti Allah iku maksiatul walidi, maksiati wong tuane, durakane wong tuane. Rawahu Tabrani. Al hadis samumiyatun hadis utai hadis kang kaping 700 wal khamsatu wassalasin lan punjul 35 iku To'amul isnaini utai panganane wong loro iku kafi nyukupi apa ya to'amul isnaini asala sata ing wong telu. To'amul salah satu te panganane wong telu iku kafi nyukupi apa ya to'amul salasah al arba'ata ing wong papat. Rawahul Bukhari wa Muslim ngan Abi Hurairah. Al hadis sab'umiatin uti hadis kang kaping 700 wasitatu wasalasin lan punjul 36 iku thalibul ilmi utawi wong kang murih ngilmu iku thalibur rahmati wong kang murih rahmat. Thalibul ilmi utai wong kang murih ngilmu iku ruknul islami dadi pokoke Islam. Wayuk tolan bakal den paringi sapa si tolib ajrohu ing ganjarane si tolib mangan nabiyina bareng sartane para nabi kabeh. Rawahu Delami ngan Anas. Al hadisu sab'umiatin yanat ta'amul mukminin. Al hadis sab'umiatin uti hadis kang kaping 700 Asyamu'atu wasalasin lan punjul 37 iku ta'amul mukminina fi zamanid dajjali. Ta'amul mukminina utai panganane wong mukmin kabeh fi zamanid dajjali ing dalam zamanid dajjal iku ta'amul malaikati kaya panganane para malaikat rupane atas bihu tasbih wa takdisu lan takdis. Yufaman mongko uti sapane wong iku kana lamun to ana sapa si wong ana iku mantikohu paman mongko uti sapane wong iku kana lamun to ana sapa yaman yoma itin atas badan ada ballangan hualju. Nah, ya Allah. Paman mongko te sapane wong iku kana lamun to ono apa mantikuhu ya. Ucapane si wong yoma idin ing dalam ikilah dinane zaman dajjal iku atas bihatas bewatak disalan taktis yo alhaba alhaba mongko ngilangake sapa Allah Gusti Allah taala nganu saking man aljum'ah ing rasang duwene. Rawal Hakim Hakam ngan Ibnu Umar. Al hadisu sab'umiatin uti hadis kang kaping 700 wasamaniatu wasalasin lan punjul 30 iku tolabul ilmi faridatun.
Thalabul ilmi utai murih ngilmu iku fardhatun banget wajibe. Ngala kuli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wa inna thalibal ilmi lan temen setune wong kang murih ngilmu iku yastaghfiru nyuwunake ngapura lahu maring si thalibul ilmi sapa kullu syai'in saben-saben swiji hatal hitanu sehingga iwak fil bahri kang tetep ing dalam segara rawahu Ibnu Abdurrahman bari ngan Anas. Al-hadis sabmumiatin uti hadis kang kaping 700 watis natu wasalasin lan punjul 93 iku thalabul ilmi utai murid ilmu iku afdolu lebih utama indallahi ta'ala ing dalam ngersane Gusti Allah Ta'ala minas sholati katimbang saking sholat sunnah wasiyami lan puasa sunnah wal haji lan haji sunnah wal jihadi lan jihad fisabilillahi azza wa jalla rawahu Tirmidzi. Al hadisu sabmumiatin uti hadis kang kaping 700 wal arbauna lan punjul 40 iku tohiru hadil azada. Tohiru padha nucekno sapa sira kabeh hadil azada ing ikilah piro-piro jasad yo toh harakum mongko bakal nucekake ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala. Wa innahu mongko temen setune kelakuan iku laisa ora ono sapa abdun kaula. Laisa ora ono sapa yang abdun kaula ora ono iku ya bitu nginep sawengi-wengi sapa sing abdun tahiron hale wong kang suci illa bata kejaba sewengi-wengi sapa sing abdun mangahu bareng sartane sing abdun sawengi-wengi iku mangahu bareng sartane sing abdun sapa malakun malaikat fi si'arihi ing dalem slimute sing abdun la yataqallabu ora molak-malik sapa sing abdun sangatan ing sak mangsa minal laili saking wektu wengi illa qala kejaba ngucap sapa si malaikat Allahumma gfir li ngabdika ing lafadz Allahumma du Gusti Allah ighfir mugi paring ngapura sapa ya panjenengan li ngabdika maring kawulaning panjenengan fa innahu mongko temen setune abduka iku batas sewengi-wengi sapa yang abduka sewengi-wengi iku tohiron wong kang suci rawahu Tabrani ngani Ibnu Umar. Al hadisu sab'umiatin wa iktawal arba'ina tuba lil mukhlisina tuba bejo kumayangan lil mukhlisina kaduene wong kang ikhlas kabeh ulaika utai samudayane mukhlisin iku masabihul huda dadi lenta piro-piro lenterane pituduh tangjali dadi katon nganhum saking mukhlisin opo kullu fitnatin saben-saben fitnah dulma akang peteng opo hiya fitnah. Al hadisu sab'umiatin wa isnad wal arba'ina tuba lis-sabiqina ila dilillah alladzi idza utul haqqo qabiluhu wa idza su'iluhu badaluhu wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Harfut ta al hadis harfut ta alhamdulillah nggih. Sudah ke hadis yang ke-733. Di sini tongatun nisa'i nadamatun, hadis pendek selaku kongidah ataupun bisa jadi renungan sing perlu kita
ke diri kita masing-masing. Tongatun nisa'i nadamah. Nek manut maring wong wadon iku gur anggure gur getun. Nah, mungkin kita lagi bersama-sama belajar tentang bagaimana ngekang hawa nafsu, tidak memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau kita memperturutkan hawa nafsunya seseorang, itu sama halnya kita juga mengabdi kepada hawa nafsu. Loh, apa hubungannya dengan dan hawa? Nah ya, jadi kalau laki-laki Allah akal itu 10, yang 9 oleh Allah diletakkan pada diri laki-laki, sehingga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menduduki lebih tinggi dibandingkan para perempuan dari sisi fisiknya, dari kulitnya, dari daya akal pemikirannya, dari kekuatan batinnya, dan dari fisik, semuanya tenaga itu kuat. Dari 10 yang 9 untuk laki-laki, yang 1 buat perempuan. Jadi 10 dibanding 9 dibanding 1. Terus nafsu juga ada 10. Yang 10, yang 1 buat laki-laki, yang 9 buat perempuan. Sifat haya, sifat izin, malu, 10 untuk perempuan, 9 untuk laki-laki, 1. Jadi ada keseimbangan. Haya untuk menutup kepada hawa nafsunya perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 9. Laki-laki hanya 1 dari unsur 10-nya al-haya. Rasa malunya laki-laki dengan perempuan lebih banyak, dominan kepada perempuan. Nah, haya yang 9 ini untuk menutup kepada al-hawa yang 9 ada diri perempuan. Karena sedikitnya akal ada pada 9-nya pada laki-laki, 1-nya ada perempuan. 1 9, 1 9. Kalau laki-laki adalah 9 1 1. 9 dari akal, 1 dari rasa malu, 1 dari hawa. Kalau perempuan 9 dari hawa nafsunya, hawa, yang 1 dari akal, 9 dari haya, rasa malu. Nah, tatkala yang 9 akal kok taat kepada 9 nafsu, tatkala taat kepada 9 nafsu dan taat kepada 1 akal, kok digambarkan oleh Rasulullah kepada bentuk jasad, kepada bentuk perempuan. Itu kan cuman bukan berarti ojo manut mengkong wadon garai nggo getun. Bukan artinya yang seperti itu saja. Gunakan akal sehatnya dulu sebelum kita itu menyelenggarakan keinginan dan kemauan kita. Seperti halnya perempuan, kalau punya kemauan, punya keinginan, karena dibanding akal satunya, biasanya mengedepankan pada kemewahan, keriaan, keperhiasan-perhiasan. Tapi bukan berarti Islam juga mengajarkan tidak menghormati wanita, itu tidak. Karena ya ad-dunya mata wa khair mata'ya al-mar'ah tus solihah. Isinya dunia ya wong wadon. Tatkala memperindah perempuan, memberikan hiasan-hiasan kepada perempuan, memuliakan kepada istri-istrinya, maka derajat laki-laki itu tampak dari 9 akalnya tatkala mau memuliakan ataupun lebih memberikan haknya si
perempuan. Satu meminta 9 itu tidak mampu. Maka yang 9 adalah memberikan, walaupun tidak ngepas. Tidaklah akan menjadi pengganti 9, itu tidak mungkin. Makanya dalam syariat, perempuan diperbolehkan memakai emas serta sutra perak untuk melengkapi 9 yang tidak punya. Dan untuk mengkontrol antara 9 nafsu dengan 9 al-haya. Dari perhiasan-perhiasan pakaian, kalau punya perempuan, kalau punya anak perempuan, maka Rasulullah lebih mencintai kepada anak perempuannya dan lebih melebihi jatah untuk anak perempuannya. Maka kalau punya anak perempuan dari kecil, sebaiknya dipakai dengan pakaian-pakaian yang lebih bagus dibandingkan punya anak laki-laki. Nah, berikan kekurangan yang 9 ini dengan bentuk-bentuk al-haya serta 9 nafsu tersebut, untuk akalnya itu bisa berdiri di antara 9, 1, 9. Satu ini bisa berdiri dengan adanya syarek, perhiasan, dimuliakan, dan seterusnya. Tapi kalau 9 akal untuk mengikuti 1 akal, maka akan getun. Digambarkan di sini adalah bentuk sosok perempuan. Nah, perempuan yang mengedepankan 9 nafsu, tidak mengedepankan 9 al-haya, maka akalnya pun akan satunya itu ramu bisa hilang setengah. Kalau nafsunya yang dikedepankan, rasa malunya itu tidak distabilkan dengan pendidikan yang seperti contoh, perempuan harus dihargai, perempuan harus dikasih perhiasan-perhiasan, maka tidak ada alat kontrol dari 9, 1, 9. Dan laki-laki adalah 9 akal, 1 nafsu, dan 1 rasa malu. Ya. Tapi 9 ini bisa untuk mengontrol 9 kekurangan dan 9 kekurangan dari al-haya. Akal 1 tidak akan bisa mengontrol kepada 9 al-haya, an-nafsu, dan al-haya pun akal tidak bisa mengembang dengan 9. Jadi ta'atun nisa nadamah, getun di sini bukan berarti pada letak satu peletakan kepada sosok perempuannya itu saja, melainkan dari 9, 1, 9, yang 9, 1, 1 hendaknya digunakan 9 untuk mengontrol yang 9 kurang. Itu ta'atul walidi wa maksiatullahi wa maksiatul walidi. Nah, yang hadis 34, taat pada Allah, berbakti pada Allah, itu berbaktilah pada orang tua. Maksiat pada Allah juga bermaksiat pada orang tua. Jadi aniskurli wali walidik, ataupun wala tusyriku bihi wabil walidaini ihsana, jadi bertaatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah, taat kepada aniskurli wali walidaika. Nah, jadi Allah itu ada 2 kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Bersyukurlah pada saya Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Nah, ini kan peletakan ayat yang kalau kita pandai bersyukur pada Allah, hendaknya pandai syukur juga kepada orang tua. Kalau tidak bisa bersyukur kepada orang tua, sama halnya tidak bisa syukur kepada orang tua. Jadi wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Jangan pernah menyekutukan sedikit pun pada Allah,
dan berbuatlah baiklah kepada orang tuanya. Nah, umpama kita perekonomian mapan, perhatikan dulu orang tua. Orang tua itu kebutuhannya itu apa? Kalau orang tua ternyata kaya, kita tidak, maka masih boleh meminta ke orang tua. Kalau orang tua kaya, kita diberikan kekayaan, kecukupan harta juga, maka boleh kita itu memberikan sesuatu kebutuhan-kebutuhan yang orang tua itu terkadang dengan sedikit pemberian dari anak yang bikin bahagia. Tapi kalau orang tua itu miskin ataupun kurang, kita itu diberi kecukupan, maka kita yang harus berbalik memberi kecukupan kepada orang tua dari pakaian, makanan, minuman, dan tempat tinggal. Nah, jadi wala tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi jangan umpamanya kita satu rumah dengan orang tua, terkadang orang tua itu diletakkan di kamar belakang. Ya, taat kepada Allah yang artinya mentaati aturan-aturan Allah, untuk bertakwa pada Allah. Takwa adalah sabar kepada Allah. Tidak dikatakan sabar pada Allah kalau kepada orang tua itu tidak sabar. Nah, jadi takwa siapa? Takwa itu ya menjalankan perintah Allah. Kalau Allah sendiri memerintahkan wabil walidaini ihsana, itu kan takwa. Takwa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Syukur itu apa? Takwa adalah syukur. Iya. Takwa itu apa? Takwa adalah yakin. Takwa adalah kona'ah. Takwa adalah sabar. Takwa adalah ridho. Takwa adalah ya ridho. Ridho kepada orang tua. Ridho kita pada Allah harus ridho kepada orang tua. Syukur kita pada Allah, ya kita syukur pada orang tua. Sabar kita dengan Allah, sabar kepada orang tua. Cinta kita pada Allah, juga cintalah kita kepada orang tua. Karena di sini ini digandengkan kalimat-kalimat, dua kalimat yang sangat dekat antaranya. Jangan pernah menyekutukan Allah sedikit pun, dan perbaikilah kedua orang tuanya. Kata-kata musyrik, syirik, tentunya kita itu lebih ke sensitif kata-kata musyrik. Jadi seandainya sabar kita pada Allah, tidak sabar kepada orang tua, itu berarti maksiat. Maksiatul walidi, masih dikelompokkan kategori maksiat karena belum takwa juga. Karena semulia-muliane nengersane Gusti Allah ya takwa masuk ora sabar menerima apa dari Allah, ridho apa dari Allah, ya harus ridho pada orang tua, juga sabar pada orang tua. Syukur pada Allah dengan pemberian-pemberian, juga syukur kepada orang tua dengan pemberian-pemberian nama selaku warisan pertama dari orang tua. Di melingkup seluruhnya. Makanya tidak seseorang sholat pada Allah, lalu taatul walidi. Pekerjaan sholat adalah bentuk apresiasi kita taat pada Allah. Nah, setelah sholat kok tidak mendoakan kedua orang tuanya ataupun Fatihah sedikitnya, maka kita belum dikatakan urung taat kamil, urung diarani ketaatan yang sempurna. Efeknya akan dipersulit perekonomiannya, keseluruhannya. Nah, orang tua harus tahu, tidak harus tahu kalau orang tua kita doakan,
orang tua kita, syukuri orang tua, kita ridho pada orang tua. Orang tua tidak harus tahu, tapi kita pribadi harus seperti itu. Orang tua kalau sudah meninggal bagaimana? Mencari ridho orang tua kalau orang tua sudah meninggal, ya hendaknya melalui proses 3 hal. Pertama, kun solihan, ya dadi bocah sing soleh, dadi wong anak sing soleh. Kaping pindhone mendoakan. Yang ketiga kalinya bersedekah ataupun menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua ataupun kanca dekatnya orang tuanya. Jadi taatul walidi, sing aran taat sing sempurna yaitu bertaat pada Allah serta ketaatan tersebut kepada orang tua. Maksiat sing sempurna iku sing kepriwe? Maksiat maring Gusti Allah, juga maksiat kepada orang tua. Berbakti banget maring wong tua, tapi maksiat pada Allah belumlah dikatakan abdun. Taat banget pada Allah, tapi tidak ada ketaatan pada orang tua. Sabar banget pada Allah, tapi tidak sabar pada orang tua, belum dikatakan sabar sempurna. Syukur banget kepada Allah, tapi tidak syukur kepada orang tua, belumlah dikatakan syukur yang sempurna. Dan seterusnya. Ini taatul walidi wa ma'asyiatullah ma'asyiatul walidi. Jadi di dalam orang tua tersebut ada regenerasi yang dikatakan alam rahim, alam kasih sayang Allah ada pada ibu di dalam alam kandungan, alam rahim. Di situ ada Allah nufkhohkan janin. Nah, kan dari situ di dalam punggungnya si ayah, di situ masukkannya benih pada si rahim. Di situ ada program-programnya para malaikat Allah, malaikat, setan, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi umpamanya seringkali anak adalah imbas dari orang tua. Wong tuane sugih sehingga anak bisa sekolah, bisa pendidikan cukup, bisa berakhlak, ilmu yang cukup. Nah, kan seperti itu. Memperbandingkan yang seperti itu tidaklah bagus, melainkan efek anak terkadangan dari efek pekerjaan orang tua. Maka dari kita wajibnya menuntut ilmu untuk mengolah PR yang selama ini kita dalam posisi apa, orang tua pernah melakukan apa, karena pernah apa, dan seterusnya. Di tengah masyarakat itu tercoreng nama harkat martabatnya, maka anak pun seringkali tidak diomongkan dari anak orang yang sudah tidak bermartabat di tengah-tengah manusia. Lalu anak bagaimana untuk menerapkan taatul walidi? Ya tentunya pakai ilmu pengetahuan tentunya. Terus kepada hadis yang berikutnya 35, makanan 2 orang sebenarnya cukup mengenyangkan buat perutnya orang 3. Makanannya orang 3 cukup mengenyangkan perutnya orang 4. Tolabul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu. Tolibul ilmi, tolibur rahmah. Nah, hadis 37 dari 700. Wong sing golet ngilmu sama dengan tolibur rahmah, wong sing golet kasih sayang Allah. Nah, kita belajar sareng-sareng, mutolangah sareng-sareng, munadur adun nalar bareng-bareng. Wong sing golet ngilmu podo karo golet rahmate Gusti Allah. Dimensi manusia itu tidak bisa dijajak dengan apapun, diukur dengan apapun. Itu dimensi manusia.
Sehingga yang dikeluarkan kepada dimensi material, pada dimensi material itu adalah ada dalam dimensi manusia. Dimensi cahaya ada dalam diri manusia. Sehingga bagaimana manusia itu dalam dimensinya dengan ilmu, maka terahmatkan oleh Allah, dan ilmunya menyentuh dimensinya, itu menemukan biji rambutan contohnya. Bagaimana satu biji rambutan ini saya tanam supaya 3 tahun itu bisa berbuah. Sehingga dikelola dengan pengetahuan rahmatnya, ditanam dan seterusnya, 3 tahun tanaman pohon rambutan tersebut bisa berbuah rambutan. Bukan pohonnya, Allah mentakdirkan otomatis dimensi yang ada dalam manusia mewujudkan materialnya. Jadi kalau manusia makin ke arah dimensi ilmu, lalu kepada globalnya pemahaman, lalu menjadikan materialan, kayak ini teknologi yang makin tidak masuk akal, itu sebenarnya adanya itu karena keberadaan ada yang di dalam keberadaan manusia. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada akan diadakan, karena sudah ada diadakan. Jerone menungsa tidak bisa diukur dengan apapun, melainkan dengan ilmu itu sendiri. Ilmu sendiri. Lah kelengahan si ahli ilmu terkadang akan menemukan Allah, akan gagal menemukan Allah, karena mengeluarkan sesuatu, malaikat jelas kerja, setan juga kerja. Allah merahmati dengan ilmunya, dimensi manusia yang sudah ada itu dimaterialkan menjadi bentuk iPhone, menjadi bentuk kecepatan dimensi, kecepatan jarak, mendekatkan yang jauh menjadi dekat, menjauhkan yang dekat menjadi jauh, di zoom menjadi 1000 apa, seakan-akan hanya panel yang sangat kecil di zoom menjadi kelihatan jelas. Apakah yang dari itu dalam dimensi manusia bisa dikupas, bisa dimaterialkan? Kalau manusia itu tolibul ilmi, mencari ilmu, makanya tolibur rahmah, golet rahmate Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah. Akhirnya dari dimensi cepat, dimensi cepat itu ada dalam manusia. Mikirakan dimensi cepatnya manusia apa? Rasulullah kecepatannya Mi'raj contohnya. Kecepatan dimensi ada dalam diri Rasulullah, Mi'raj, Allah, malaikat, dan seterusnya. Dalam dimensi manusia ada alam ngaras, ada alam kursi, ada alam lauhul mahfud, dan ada alam buruj-buruj, perbintangan, kemukus, dan seterusnya. Jadi tolibul ilmi, tolibul rahmah. Setelah dari yang ada kelihatan belum ada, biji rambutan tersebut dianalisis, terus muncul seperti ini, sebenarnya terjadilah 3 tahun berbuah rambutan, menjadi rahmat bagi banyak makhluk. Jadi contohnya, jadi pingin nandur rambutan yang cepat berbuah, kamprete juga jadi mangan, obat-obatannya juga jadi payu. Manusia juga tidak harus lama-lama nandur ngosim maem anak putune, itu tidak. Dan sampai kapan? Karena dimensi manusia tidak bisa terukur, maka keilmuan ilmu Allah nyata tidak akan pernah bisa dijangkau dengan apapun. Tapi manusia dalam dimensinya itu ana al insanu siri wa ana siruhu, manusia adalah rahasia saya dan saya adalah rahasianya. Itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seperti itu. Jadi jerone segara bisa terukur, jeroning menungsa
tidak bisa diukur dengan ukuran apapun, melainkan dengan ukuran tauhid dan kerahmatan Allah saja. Ya hanya Allah sajalah yang mengetahui. Lalu diri manusia itu apa? Kan akhirnya kayak gitu. Berpikirnya nanti ke situ. Tolabul ilmi ruknul Islam wa yu'ta ajruhu ma'an nabiyyin. Wong sing golek ngilmu selak dadi pondasi-pondasinya Islam. Ruknul Islam, pondasi rukun cagak pondasinya Islam. Akan diberi ganjarane golek ngilmu bersama-sama dengan ganjarane para nabi. Ya, ajrohu ma'an nabiyina. Para nabi menerima anugerah-anugerah Allah. Para thalibul ilmi juga akan diberi. Jadi mayyu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi ilmu hikmah adalah ilmu membahas dimensi manusia yang tak terbatas. Ilmu tauhid juga tak terbatas. Segala ilmunya Allah itu tak terbatas. Jadi baik ilmu teknologi, ilmu apapun itu tak akan terbatas, karena manusia itu tak bisa dibatasi dengan apapun. Dari yang ada kita lihat, ada kita rasakan, ada kita pegang, ada kita lihat, sebenarnya sebelum itu ada, sudah ada dalam dimensi manusia. Karena manusia punya alam ngaras, alam kursi, alam lauhul mahfud, dan alam pena. Karena berketauhidan ataupun berkefitrohan, berketuhanan. Jadi tolabul ilmi tolabur rahmah. Golek ngilmu, yang golek kasih sayang Allah. Dengan ilmu akhirnya jadi segala sesuatunya itu rahmat Allah. Ganjarane bersama dengan para nabi. Kalau para nabi itu senantiasa dikasih wahyu oleh Allah lewat malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril memberi wahyu kepada para nabi dan rasul, para nabi dan rasul sekarang sudah tidak ada. Bukan berarti malaikat Jibril itu pensiun, masih memberikan informal tentang pengetahuan pada manusia, sing dikatakan mulhim ataupun malaikat mulhim, pasukannya malaikat Jibril, pembawa ilmu pengetahuan. Jadi dengan wasitatul malak. Kita lanjutkan kepada hadis yang terakhir saja. Tolabul ilmi faridatun iya. Terus antara 37, 38 dan itu masih hadis tentang mencari ilmu, utamanya mencari ilmu, wajibnya mencari ilmu. Wajibnya mencari ilmu. Nah, ada hubungannya antara 36 dan 38 di sini. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi wa yastaghfiru lahu kullu syai'in hatal hitanu fil bahr. Wong sing golek ngilmu itu wajib hukumnya faridatun. Sighatnya adalah sighat mubalaghah, bukan sekedar wajib, banget wajib bagi setiap orang Islam. Dan mencari ilmu, lagi golek ilmu, seluruh sesuatu akan memintakan maaf, ampunan pada Allah. Sehingga hewan yang di lautan pun senantiasa memintakan pada Allah tentang minta maaf, memintakan maaf kepada Allah. Jadi kullu syai'in hatal hitanu, yang kita pijak baik itu rumput, kerikil, batu, pohonan, angin, semua memintakan ampunannya Allah kepada si tolibul ilmi. Wong sing golek ngilmu iku lagi golek lawanging
Swarga ataupun lagi isilah batang ataupun manusia yang sudah berketuhanan, ya. Manusia yang sudah berketuhanan hendaknya mengenal dengan sifat wajibnya Allah berupa ilmu pertama. Ilmu sifatullah. Ilmu itu sifat Allah. Manusia berketuhanan. Manusia itu apa ya? Yang meniupkan ruh itu Allah sendiri. Yang meniupkan ruh itu Allah sendiri. Allah sendiri. Lalu yang lainnya tidak. Jadi manusia itu hidupnya oleh Allah sendiri. Setelah berketuhanan seperti itu, nufkhah awalnya ada asarnya, maka hendaknya diletaki nur ilmunya Allah. Sifat nur, sifat ilmunya Allah wajib bagi Allah harus ada pada manusia, sehingga badan kita disoki sifat wajib Gusti Allah, sehingga izzatnya Allah itu kelihatan di mata malaikat dan di mata makhluk Allah yang lainnya. Ya, jadi dengan rahmat Allah, Allah menciptakan manusia. Dengan sifat jamilnya Allah, Allah menciptakan malaikat. Dengan sifat ghadabnya Allah, Allah menciptakan iblis. Supaya manusia tidak jauh dari rahmat Allah, maka harus ditaruh sifat wajibnya Allah al-ilmu, supaya mengenal sifat-sifat Allah yang lainnya, supaya tidak jauh dari al-ghadabnya Allah arupa sifat ghadabnya Allah dadi iblis, sifat jamile Allah dadi malaikat, sifat rahmate Gusti Allah dadi menungsa. Niku sedikit tiga unsur tersebut beda. Malaikat beda dengan manusia, manusia beda dengan iblis. Dari pembentukan sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat rahmat, tidak mungkin Allah sebenarnya ghadab kepada manusia. Adapun Allah ghadab itu mewakili sifat ghadabnya Allah, terjadilah iblis. Lah iblis karena manusia itu jauh dari Allah, maka iblis selaku penolong manusia itu sendiri dimudahkan maksiat, makin maksiat segala sesuatunya makin mudah. Itu apa? Sifat ghadabnya Allah jadi iblis. Mugawe iblis itu ghadabnya Allah. Sifat jamilnya Allah itu untuk membuat malaikat. Sifat rahmatnya Allah mugawe menungsa. Nah, kalau manusia dibuat dari sifat rahmatnya Allah, maka kenalilah Allah dari rahmatnya. Jangan mengenal ghadabnya, karena ghadabnya jadi iblis. Tatkala kita jauh dari rahmat Allah, maka ghadabnya Allah yaitu iblis itu yang akan penyelenggara kepada kita semua. Jadi kalau mencari ilmu, sifat wajibnya Allah kepada diri manusia yaitu sifat ilmu, sehingga seluruh makhluk Allah selain setan tentunya akan memintakan maaf kepada Allah, memintakan ampunan segala dosa, kesalahan, kekhilafan serta keplesetan segala sesuatu. Insyaallah paham niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita itu senantiasa dirahmati oleh Allah, serta sadar bahwasanya kita manusia itu diciptakan oleh Allah dari sifat rahmatnya Allah. Sifat rahmatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah dan surat Yasin bukawi menungsa. Terus niku serta diberikan kemudahan oleh Allah, anak cucu kita semuanya dalam lingkaran rahmat Allah. Al-Fatihah. Iya,
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.